Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kalau diabetesnya dari 2017, berarti sudah mau 10 tahun ya, 8 tahun ya. Kalau stroke-nya dari 2023. Iya. Itu kondisi pada saat itu kan bos sendiri bersamaan ya, maksudnya tinggal sama. Iya, sejak stroke dia sama saya sampai meninggal. Gimana sih Om di hari tuanya dia menghabiskan waktu bareng sama Om? Dia lebih banyak berbaring, kan nggak susah jalan. Dia jalan pun waktu pertama stroke, setelah masuk rumah sakit di RCM 9 hari, kemudian kontrol, kemudian fisioterapi setiap minggu, sampai akhirnya dia kembali sakit karena tersedak ini ya, hampir mati juga ya waktu itu. Saya bawa lagi rumah sakit, tetapi ke Persahabatan, dirawat di Persahabatan karena rumah sakit yang paling baik untuk paru-paru itu Persahabatan. Situ dirawat di ICU, kemudian beberapa hari rawat di ruang khusus paru-paru. Balik lagi. Nah, di situ dia semakin down sama makin tidak bisa jalan. Biasanya waktu sebelum kena paru-paru, kita angkat dia punya tenaga untuk bantu berdiri. Ya, kalau kita mau ngangkat orang terus tidak dibantu sama orang itu untuk ada tenaga dari dia, maka itu makin berat. Kalau ada sedikit saja tenaga, kita bisa angkat berdiri. Tapi kali ini nggak bisa. Dia total serahkan ke kita beratnya. Jadi agak susah. Jadi setiap kita mau bawa ke rumah sakit, selalu kita harus bopong. Tadinya cuma sendiri bisa, jadi berdua gitu. Bawa ke kursi roda, angkat. Nah, terakhir kita bawa ke RSPAD. Di situ dirawat dari tanggal 3 sampai akhirnya dia turun, kondisinya makin turun, sempat juga sesak napas, sempat juga 2 kali masuk ICU, sempat balik lagi ke ruang perawatan, sesak lagi di situ, harus dimonitoring sampai dia meninggal. HB-nya turun, tensinya turun, udah kita dari keluarga, ya gimana lagi? Memang kalau Tuhan sudah mengizinkan dia untuk meninggal, ya udah kita serahkan ke tangan Tuhan. Ketika itu kan sama Om kan bisa dibilang tinggal sama berdua sama Om yang mengurus itu kan. Beliau ada kayak gini nggak sih Om, kayak maaf nih aku jadi nyusahin kamu cuma awal-awal stroke gitu loh, pernah nggak sih enggak. seperti itu Enggak, dia tidak merasa bahwa menyusahkan dia. Dia nggak merasakan bahwa saya itu menyusahkan dia, karena kita sudah biasa saling bantu. Kalau saya susah dia bantu, kalau dia susah saya bantu gitu. Jadi selama bisa saya bantu, dan begitu juga saya, selama dia bisa bantu, dia bantu. Dan itu sejak kecil kita saling bantu gitu, karena kita sama-sama dulu buat produksi perusahaan produksi film bersama Dewi waktu dia masih sama Dewi Yul. Nah itu kita sama-sama. Jadi ya itu Mbak. Besok rencana menurut anaknya, karena yang ngurus untuk pemakaman anaknya, jadi dari sini dibawa ke Istiqlal, ke masjid, kemudian dari situ jam 2 berangkat ke Tanah Kusir. Ya, katanya di blok AA, ya. Mungkin selama sosok kamu ketika di rumah mungkin seperti apa sih Om? Karena dia suka bercanda ya orangnya ya. Istri saya juga suka menghibur dia. Jadi kalau datang, halo Kak, apa kabar? Gimana? Udah sehat gitu. Ini dia sudah ketawa-ketawa gitu, karena dia tahu suka suka bercanda.
Ray-nya gitu. Jadi Ray-nya dikasih semangat seperti itu. Dan saya sendiri karena saya termasuk orangnya agak serius gitu, jadi ngerawat dia, kasih makan dia. Pagi-pagi saya sudah buatkan, kalau perawatnya lagi cuti ya, saya yang lakukan selama beberapa hari untuk melakukan itu. Jadi siapin makanan, sarapan pagi, siang saya harus ingat dia untuk kasih makan lagi. Begitu juga malam sebelum dia istirahat tidur, gitu aja. Dan lakukan secara serius, nggak ini. Intinya kalau mungkin kalau beliau kan selama itu kan di rumah nih mungkin sering main seperti itu juga kalau sudah Kan selama ini kan tinggalnya sama om, sama pas sakit gitu. Pada saya sakit ya, waktu sehat dia hidup sendiri ya, hidup sendiri. Kemudian kalau dia kangen sama cucunya, dia pergi ke rumahnya anaknya gitu. Dan saya tidak pantau tentang itu. Kalau yang itu bisa tanya ke anaknya. Iya. Tapi semenjak sakit sendiri kan om yang merawat gitu, anak-anaknya berarti bisa dibilang datang hampir setiap hari ke tempat om untuk karena mungkin rumahnya jauh, dia di Bintaro, kemudian ininya saya di Kelapa Gading, jadi nggak bisa tiap hari. Jadi bisa dihitung lah beberapa kali mereka datang untuk melihat ayahnya. Tapi bisa dibilang hari-hari om dan istri merawat almarhum sendiri, bisa dibilang ini kayak suatu bakti terakhir yang kami kerjakan untuk almarhum, atau seperti apa sih om sebagai saudara? Justru karena sebagai saudara saya tidak memikirkan bahwa saya berbakti, enggak. Karena otomatis di dalam diri saya untuk melakukan itu, karena dia kakak saya gitu. Jadi nggak ada kepikiran bahwa oh ini saya harus berbakti ya, enggak. Saya lakukan apa adanya aja. Orang mungkin kalau bukan Bang Ray juga, kalau ada orang serumah dengan saya dia sakit, otomatis saya bantu gitu loh. Kayak gitu. sempat punya firasat itu, Ya? sempat punya firasat ya Om Ray meninggal. Kalau saya enggak ada firasat bahwa dia akan meninggal, enggak. Justru istri saya yang bilang. Karena pada saat ada waktunya dia itu semangat sebelum dia ini ya, belum kena paru-paru. Cerewet gitu ngobrolnya mereka. Mereka berdua itu kencang, terus dia bilang Kak Didi, kita panggil Didi ya, dia. Kak Didi itu udah nggak benar tuh. Ada sesuatu itu gitu. Ini tanda-tanda menurut dia gitu. Nggak usah dipikirin gitu, kita jalanin aja gitu. Itu. Ya, itu seminggu sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal atau 10 hari sebelum meninggal. Jadi antara itulah. Jadi dia berpikir gitu. Kok jadi semangat gitu. Ngomongnya juga semangat. Istri saya ada sesuatu di ini ya, terus gini ke saya gitu. Terus dilihat sama Bang Ray. Terus dia bilang, Maniso. Tahu Maniso kan? Maniso ganjen. Bilang gitu. Dia bercanda ke istri saya. Nah, itu kalau orang Manado bilang Maniso gitu. Maniso katanya, ya udah. Langsung ngakak ketawa. Bisa dibilang setelah kehilangan perginya almarhum, berarti bisa dibilang hilang sudah keceriaan di rumah. Di rumah om sendiri kan bisa bilang sakit. Pas sakit sendiri kan hari-hari dijaga sama om, dan ketika sudah tidak ada, hilang sudah hari-hari keceriaan di rumah. Ya otomatis ya, saya sudah tidak bisa lihat dia lagi. Ya apa gimana ya? Ya susah mau dibilangnya gimana, orang yang tadinya dekat dengan kita, yang tiap hari kita ketemu, tiba-tiba udah tidak ada. Nah, mungkin itu yang saya bisa jawab, saya nggak bisa keluarkan kata-kata apa gimana. Oh, yang ngurus anak-anak. Anak-anaknya dia yang ngurus. Ini ngomong-ngomong, Kak Surya bakalan sampai sini jam berapa om? Apanya? Kak Surya sampai di sini jam berapa? Ntar malam katanya jam 10, kalau delay mungkin ya 1 jam. Dia malam ini mungkin tidak langsung ke sini. Nanti dia harus istirahat dulu, baru pagi dia ke sini.